kepada saksi Ibu Eva ya. Selamat datang Bu. Terima kasih Pak. Apakah Ibu pernah memberikan kesaksian di TV4? Beberapa kali di dalam kasus waktu itu untuk kasus pelecehan pada Departemen Sosial, Kementerian Sosial, dan satu lagi untuk kasus Ibu Hasati Merdeka. Ibu Hasati Merdeka terakhir itu ya? Iya, terakhir. Ahli, coba jelaskan kepada kami ya untuk satu kasus ini supaya terang-benderang. Apa perbedaan ya dari delik suap sebagaimana dimaksud di dalam pasal 5 ayat 1 huruf A dan B dengan pasal 13 Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Korupsi. Coba saudara jelaskan secara rinci. Baik. Saya langsung jawab, Pak. Dalam pandangan saya, ini adalah pasal-pasal yang sebetulnya diadopsi dari KUHP. Yang sebetulnya kalau kita bicara dalam konteks KUHP adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan jabatan. Kalau kita bicara dalam konteks suap terkait dengan apa yang ditanyakan tadi, rumusannya pasal 5 ayat 1 huruf A, B, dan pasal 13, pada dasarnya unsur-unsurnya semua hampir sama, yaitu ketika seseorang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat pegawai negeri dalam hal ini atau penyelenggara negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. Yang berbeda dari ketiga pasal ini adalah gradasi kesalahannya menurut saya. Jadi unsur kesalahan pada masing-masing pasal itu dirumuskan secara berbeda. Karena pada pasal 5 huruf A, unsur kesalahan itu dirumuskan dengan kata dengan maksud. Pada pasal 5 huruf B, ayat 1 huruf B, itu karena jabatan atau kedudukan. Dan menurut saya ini adalah bentuk kesalahan dalam pengertian kesengajaan yang luas. Tetapi kalau kita rujuk ke pasal 13, itu bentuk kesalahannya adalah satu bentuk yang dalam konstruksi ilmu pengetahuan hukum pidana kita sebut sebagai propasedurus culpa. Jadi di sini pelaku tidak harus mengetahui secara keseluruhan mengenai bagaimana posisi atau kedudukan seorang pejabat, tapi dia patut menduga. Tapi patut menduga ini tentunya ada pengetahuan juga di situ tentang posisi mana dan bagaimana kedudukan dari seorang pejabat. Jadi ada satu besaran pengetahuan yang tentunya berbeda antara ketiga unsur ini. Baik, sehubungan dengan jabatannya di dalam satu rumusan delik pasal 5 ayat 1 huruf A dan B dan pasal 13 juga itu mengenai kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan ya. Yang saya ingin tanyakan kepada ahli akan apa yang dimaksud dari unsur jabatannya, baik sesuai dengan pasal 5 ayat 1A, B, dan pasal 13. Seperti yang saya sampaikan tadi, karena ini pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan dalam jabatan. Kenapa demikian? Karena rumusan di dalam, karena filosofi dasar pembentukan pasal-pasal ini sebetulnya adalah pasal manakala seseorang memberikan atau menyuap seorang pejabat. Jadi di sini di dalam konteks hukum pidana ada yang disebut sebagai penyertaan mutlak perlu. Satu perbuatan atau satu tindak pidana yang tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi ada dua pihak yang sama-sama aktif melakukan satu perbuatan. Dalam mungkin saya bisa berikan gambaran yang sederhana pada contoh-contoh lain, misalnya dalam pasal-pasal tentang penadahan atau pasal tentang atau tindak pidana dalam bentuk perzinahan di dalam KUHP ini delik umum, di mana perzinahan itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang karena harus ada kawan zinahnya dan dua-duanya sama-sama aktif untuk mewujudkan delik, yaitu delik perzinahan. Pada penadahan, orang ini harus tahu bahwa seseorang
mendapatkan satu barang dari hasil kejahatan dan dia menerima itu sebagai hadiah, hibah atau untuk dibelinya. Nah, tentunya di sini ada dua perbuatan yang aktif, yaitu orang yang menawarkan barang dan orang yang kemudian menagih barang itu. Begitu juga pada suap. Ada dua pihak yang secara aktif di sini. Ada orang yang memberi suap dan ada yang menerima suap. Nah, dalam konteks pasal 5 ayat 1 huruf A, B, dan pasal 13 memang ditujukan kepada mereka yang dalam posisi sebagai pemberi. Tetapi tidak berarti bahwa kemudian delik ini menjadi sempurna dengan pasal ini. Karena apa? Karena unsur pejabat yang menerima itu dalam kapasitas jabatannya itu menjadi unsur yang menentukan untuk kita mengatakan bahwa satu delik menjadi sempurna. Nah, kalau pertanyaannya tadi ini dikaitkan dengan pasal-pasal dalam hal ini, memang kaitannya kalau dengan pejabat ini kaitannya dengan pasal 6 misalnya di dalam undang-undang yang sama. Itu adalah pejabat yang dalam kapasitas dia, orang ini memegang satu jabatan tertentu. Jabatan tertentu yang tentunya atas jabatan itu melekat satu tugas dan kewajiban. Saya kira di dalam ketentuan mengenai aparatur negara, dalam hal ini pegawai negeri atau penyelenggara negara, itu tentunya satu jabatan didasarkan pada satu aturan perundang-undangan dalam kapasitas apa, kewenangan dan kebijakan yang bisa dia ambil terkait dengan jabatan. Tentunya harus melengkapi. Sehubungan dengan kata jabatan atau kedudukannya, apakah seorang yang untuk jabatan satu partai lah, ya kan, jabatan satu partai yang tertinggi lah, ya, bisa nggak bahwa diterapkan di dalam pasal 5 ayat 1 A dan B dan pasal 13? Karena kan di dalam pasal 5 ayat 1 itu disebutkan dengan tegas bahwa itu ditujukan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Ya kan? Apakah itu bisa diterapkan? Saya khawatir kalau unsur ini diterjemahkan sebagai seorang pimpinan partai, sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, ini menjadi interpretasi yang terlalu luas. Kalau interpretasi yang terlalu luas, ini kaitannya dengan satu interpretasi analogi yang terlarang di dalam hukum pidana. Gitu. Kenapa analogi? Mungkin ada yang mengatakan ekstensifikasi, tetapi menurut saya kaidah hukum yang mendasari ketentuan pasal 5 ayat 1 A, B dan pasal berikutnya 6, pasal 11, pasal 12 dan pasal 13, saya kira itu adalah berkaitan dengan satu norma yang mengikat satu pegawai negeri atau penyelenggara negara. Normanya itu jelas, kaidah hukum yang diatur di sana jelas, tidak meliputi subjek lain di luar itu. Oleh karena itu, saya kira pimpinan partai tidak termasuk dalam kualifikasi. Jadi tidak termasuk ya di dalam kualifikasi unsur dalam pasal 5 ayat 1 A dan B dan pasal 13. Kemudian ahli, apakah delik suap sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 dan B dan pasal 13 Undang-Undang Tipikor dapat terpenuhi ya jika pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dimaksud tidak memiliki kewenangan jabatan atau kapasitas sebagaimana pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana dimaksud oleh pemberi hadiah atau janji. Jelas ya pertanyaannya? Saya kira jelas. Bagian dari unsur yang menentukan di dalam pasal 5 adalah bukan hanya perbuatannya saja, tetapi meliputi juga orang yang menerima itu. Jadi unsur yang menentukan di sini adalah bahwa orang yang menerima adalah seorang pegawai negeri atau pejabat negara yang memiliki kedudukan dalam jabatannya atau memiliki kewenangan atas jabatannya tersebut. Sehingga menjadi, saya katakan, tidak bisa kita kualifikasikan sebagai tindak pidana yang melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 kalau seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara itu tidak punya kualitas seperti yang dipersyaratkan oleh pasal ini. Ali boleh bisa diberikan satu contoh Pak? Ya kan tadi Ali yang mengatakan seperti itu, berikan contoh. Contoh yang sederhana barangkali di satu instansi atau departemen ya,
katakanlah, saya tidak mengambil contoh, saya contohkan misalnya saya alhamdulillah jadi pegawai negeri tidak pakai itu karena saya langsung diminta oleh universitas. Kalau saya ingin menjadi pegawai negeri, saya memberikan sejumlah uang kepada seorang yang dalam hal ini seorang kepala biro keuangan di Kementerian Diknas. Pertanyaan kita, apa kewenangan dari seorang kepala biro keuangan? Menentukan anggaran, mengeluarkan anggaran, pengeluaran anggaran. Tapi apakah dia punya kewenangan untuk menentukan apakah saya bisa menjadi seorang PNS atau tidak? Saya kira atas jabatan itu dia tidak punya. Dan tentunya akan jadi salah alamat kalau kemudian kita katakan bahwa seorang yang ada di dalam kualitas seperti itu seorang yang kemudian. Kalau begitu artinya, kalau kita memberikan kepada orang ya dalam arti dia tidak mempunyai satu kewenangan di dalam jabatannya, tidak sesuai ya, kita memberikan kepada orang tersebutlah. Apakah itu termasuk satu delik suap? Kembali lagi kepada unsur dari pasal 5 dan pasal 13 seperti yang ditanyakan tadi. Karena unsur yang menentukan adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memiliki kewenangan dalam jabatannya, tentunya kita tidak bisa mengatakan itu adalah suap sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 5 dan pasal 13. Katakan saya suatu pimpinan partai lah gitu ya, minta tolong kepada saya ya untuk mempengaruhi Menteri Keuangan lah gitu ya kan. Seseorang kasih uang ke saya gitu kan. Itu apakah termasuk satu delik suap ya? Yang tidak dalam jabatannya saya untuk berhubungan dengan Menteri Keuangan. Seorang pimpinan partai mungkin punya pengaruh secara politis, tetapi apakah itu menentukan seorang dalam jabatan tertentu kemudian melakukan kebijakan kepada dia? Saya kira tidak secara langsung. Oleh karena itu, saya tidak bisa mengatakan seorang pimpinan partai itu masuk dalam kualifikasi ini. Saya harus berhati-hati, Pak. Karena apa? Karena memang ajaran lex serta di dalam hukum pidana kan jelas sekali ya. Nulung delictum nulla puna sine privia lege punari itu tidak boleh kita hianati gitu ya. Artinya apa yang dirumuskan di dalam undang-undang, maka itu harus diterjemahkan sebagaimana apa yang dikehendaki oleh perumus undang-undang. Boleh dianalogikan nggak? Kembali lagi, interpretasi analogi itu terlarang di dalam hukum pidana. Saya kira rumus kaidah hukum yang diatur di sana jelas. Jelas kan? Jelas sekali. Baik. Bagaimana bila suap tersebut diberikan kepada pihak ketiga sebagai fasilitator ya? Dan bagaimana dampaknya bila pegawai negeri atau pejabat negara tersebut tidak melakukan dalam kewenangannya sebagaimana diinginkan oleh pemberi suap? Beberapa putusan Mahkamah Agung yang saya coba baca dan saya coba telusuri memang tidak memberikan satu syarat bahwa benda yang dijadikan alat untuk menyuap, katakanlah uang, itu diterima langsung oleh orang yang dituju oleh peserta delik yang lain, yaitu orang yang menerima suap. Jadi bisa saja diberikan kepada pihak ketiga, tetapi di sini harus dipersyaratkan bahwa antara si orang yang pemberi suap dan penerima suap harus tahu mengenai itu. Karena orang yang diberikan itu tidak lain dari perpanjangan tangan mereka. Jadi dia semata-mata sebagai alat untuk kemudian mengantarkan benda yang dijadikan alat untuk menyuap ini dari satu peserta kepada peserta yang lainnya. Gitu. Nah, menjadi masalah memang kalau kemudian satu pihak itu tidak mengetahui itu, ya, tidak mengetahui itu. Artinya si pemberi suap sudah menerima kepada orang ketiga, kemudian si penerima suap tidak mengetahui bahwa dirinya disuap. Jadi itu merupakan. Ini bukan merupakan, saya kira delik ini di dalam
bahasa hukum pidana barangkali adalah deliknya tidak selesai atau tidak sempurna. Tadi ahli mengatakan bahwa itu adalah satu syarat ya, syarat mutlak bahwa pemberi dan penerima itu memang harus ada